ada penyampaian dari kepala desa, camat atau dari puskesmas. Jadi kita akan mulai acara ini. Namun sebelumnya kami panggil untuk setiap kepala wilayah atau kepala RT untuk segera di ruangan. Mungkin ada yang akan disampaikan oleh para narasumber untuk menyampaikan bagaimana penyemprotan dan bagaimana pelaksanaan atau action pada hari ini. Adil kata di nobat suramin ka sarunga masengat ka judata. Tutupnya tiup akalnya bido. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada kita semua. Kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita mohon berserah kepada Tuhan, sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Izinkan saya membawa kita dalam doa ini dengan agama Kristen Katolik. Mari kita sama-sama mengangkat tanda kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan namamu dan kami bersujud sembah di hadapanmu pada saat pagi hari yang indah ini, yang dimana ya Bapa kami tiba di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Itu semua berkat kasih dan kemurahan serta perlindungan yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, di mana dalam rangka pertemuan ini juga kami akan membahas tentang penanganan COVID-19 atau disebut dengan Corona. Kiranya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti pembahasan demi pembahasan yang akan kami bahas, baik dari narasumber maupun kami sebagai audien. Kami juga serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti penyemprotan yang akan kami laksanakan secara khusus di Desa Piranudung ini, sehingga segala kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga narasumber yang kami datang, yang kami undang dari kecamatan bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Dan para undangan juga kami undang untuk sama-sama Bapa dalam surga, segala wujud doa yang ingin kami sampaikan kepadamu pada kesempatan pada pagi hari ini, kami serahkan hanya kepadamu dengan perantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Camat Walai yang terhormat dan Ramil, yang terhormat Kepala Puskesmas Batangkara, yang terhormat Kapolsek atau yang mewakili, dan seluruh tim melawan COVID-19 Desa Pramunjung yang pada hari ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi tim yang dilaksanakan pada tanggal 15 yang lalu. Kita telah menyepakati kegiatan action, kegiatan pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada hari ini, karena kita sebagai relawan ini juga harus memberikan tenaga pikiran kita terhadap desa kita secara khusus. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan para Pak Camat, Pak Dan Ramil, Ibu Kepala Puskesmas Batangkara yang bersedia hadir, yang pada kesempatan juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua berkaitan dengan virus yang selama ini menjadi penanganan khusus di negara kita, secara khusus di Batangkara, bahkan lebih mendalam lagi ke desa-desa yang juga 3 dusun, yaitu Dusun Pirang, Tio dan Kupang, dan besok akan dilaksanakan di Dusun Kantut, Kabupaten Pinang, dan itu diserahkan ke kepala wilayah masing-masing beserta tim yang ada di wilayah. Jadi untuk tim yang di lapangan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara.
Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saroga, Basengat Kak Jubatan. Halus, halus, halus. Tutupnya tiup, akalnya midop. Ini kabar mana semua? Baik ke. Nah, kan pun baik ya. Yang terhormat tim COVID-19 Kecamatan Balai, yang saya hormati Pak Kades beserta seluruh perangkatnya, bapak-bapak dan sekalian, bapak dan ibu. Yang pertama, mungkin ini bentuk perkenalan kita yang secara resmi. Yang kedua, dalam momen-momen seperti ini biasanya kita lebih kompak. Nah, karena itu saya merasa senang berada di tengah-tengah bapak ibu sekalian pagi hari ini. Nah, untuk informasi terkait dengan corona ini bapak dan ibu, saya berharap kita semua memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memberantas, memutus mata rantai penyebaran virus ini di tempat kita masing-masing. Jadi dengan kata lain, saya minta Bapak Ibu peduli. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap sepele. Karena perilaku yang menganggap enteng dan sepele inilah yang menyebabkan apa itu? Penyebaran virus begitu cepat yang terjadi di negara-negara lain. Yaitu adalah negara hebat, negara superpower, ya, yang paling parah, yang sampai hari ini sudah 20 ribuan orang yang meninggal dunia. Orang-orang pintar di sana banyak, tapi mengapa bisa terjadi? Karena menganggap enteng. Begitu juga dengan Italia, ya, negara-negara besar di Eropa sama. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, jadi saya bilang saya merasa senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang hadir di sini pagi hari ini adalah orang-orang yang peduli. Saya yakin orang-orang yang peduli akan pemberantasan COVID-19 ini. Nah, untuk diketahui Bapak dan Ibu, tingkat kepedulian kita di kabupaten juga tidak kalah pentingnya. Pak Bupati dengan pembantu-pembantunya begitu sigap, ya, begitu sigap bagaimana menangani pemberantasan, memutus mata rantai penyebaran virus ini. Pak Bupati sudah membentuk tim COVID untuk tingkat kabupaten melibatkan seluruh kepala LKPD, SKPD, dan seluruh camat. Nah, kami di kecamatan diperintahkan juga untuk membentuk tim ini. Nah, sudah terbentuk 1 minggu yang lalu. Anggota tim COVID percepatan pemberantasan virus corona di Kecamatan Balai itu anggota-anggotanya camat, kapolsek, dan ramil, kepala puskesmas, tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua DAD, ketua MABM. MABM itu Majelis Adat Budaya Melayu, kemudian MABT itu yang Tionghoa. Nah, dan kaum muda. Nah, ini yang di depan kita ini salah satunya kaum muda yang ambil video ini. Nah, video ini mewakili kaum muda serta damkar pemadam kebakaran. Jadi kami libatkan semua unsur yang ada di kecamatan itu untuk berperan serta aktif dalam rangka memutus mata rantai atau percepatan pemberantasan virus corona ini. Nah, kita berharap dengan semua elemen aktif, termasuk juga di desa. Saya tidak tahu apakah desa Pempilang Ujung sudah membentuk tim sukarelawannya. Sudah, Pak? Sama. Patuhi himbauan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, apa isi himbauannya? Dia pakai bahasa keren. Social distancing. Nah, membatasi kerumunan orang banyak itu social distancing. Saya berharap di desa ini tidak ada gawai padi. Sekarang kan musim panen nih. Habis panen biasanya kebiasaan kita orang-orang Daya ini, Pak Tadamil, biasanya kebiasaan orang Daya itu habis panen biasanya ada pesta syukuran kepada Jubata. Nah, tahun ini saya harap tidak dilaksanakan. Kalaupun Bapak Ibu melaksanakannya, laksanakan di rumah masing-masing.
Jangan undang kami di kecamatan sana, jangan undang Pak Kapolsek, jangan undang Pak Bu Kapus, jangan undang tetangga kiri kanan. Cukup di rumah masing-masing kalau mau bersyukur. Ya. Nah, itu salah satu yang disebut tadi social distancing. Ibadah di gereja. Nah, Bapak Uskup sudah menyebarkan undangan untuk tidak melaksanakan ibadah di gereja. Sampai pasca kemarin kita tidak sembahyang di gereja kan? Nah, saya tidak tahu yang Kristen Protestan apakah masih ada ibadah di gereja. Nah, itu berarti orang yang tidak takut. Nah, ada yang berpikiran, wah kita serahkan semua dengan Tuhan, hidup mati kita di tangan Tuhan. Betul itu. Kita sudah tahu di kandang itu ada harimau, kita masuk di dalam kandang itu dengan dalam nama Tuhan saya masuk ke kandang harimau, akhirnya mati. Seberapa besar imanmu yang membuat kamu tidak bisa diterkam oleh harimau? Nah itu kan. Nah, jadi yang kayak begitu. Nah, jadi gawai padi jangan dulu dilaksanakan. Kalaupun Bapak Ibu terpaksa harus melaksanakan, nanti laksanakan masing-masing di rumah. Nah, termasuk pesta pernikahan. Jangan dulu, nanti kalau masih ada yang nekat, Pak dan Ramil dengan anggotanya, Pak Kapolsek dengan anggotanya siap membubarkan. Nah, kalau ada yang mau nikah, silakan nikah, tapi jangan banyak orang. Yang berasal dari daerah-daerah yang terpapar, yang datang ke tempat kita untuk dilaporkan, ya, misalnya yang datang dari Pontianak, yang datang dari Jakarta, dari Pulau Jawa sana. Tidak menutup kemungkinan yang dari Malaysia pulang dari sana. Nah itu adalah negara-negara atau daerah atau kota-kota yang sudah terpapar virus. Itu wajib dilaporkan dan orang itu kita data sebagai orang dalam pemantauan. Nah kita tidak tahu apakah dia ada membawa virus itu atau tidak, karena itu wajib dipantau. Nah oleh karena itu bagi warga masyarakat yang mungkin anggota keluarganya ada baru datang dari tempat-tempat yang tadi saya katakan terpapar itu wajib dilaporkan. Nah, Pak Kades dan perangkat harus proaktif. Nah, nanti saya kirimkan formatnya itu ada dengan Ibu itu. Usianya berapa, alamatnya di desa Empirang Ujung, RT berapa, kerjanya apa, nomor WA-nya, berkunjung dari negara mana atau kota mana, misalnya dia baru dari Pontianak atau baru dari Jakarta, isi Jakarta, pulangnya ke kampung ini pakai apa, pakai pesawat kah, pakai mobil kah, ya, dari WA. Nah, jadi kami data nanti. Nah kalau yang bersangkutan mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, batuk, pilek, demam, telepon petugas nanti yang datang ke kampung ini. Jadi tidak perlu yang bersangkutan datang ke puskesmas. Yang bersangkutan entah melalui keluarganya kah, Pak Kades kah, bantu telepon petugas. Kalau tidak punya nomor petugas, telepon saya. HP ini selalu 24 jam hidup, tak pernah mati. Kemudian selaku warga masyarakat kita berperan aktif, ya, berperan aktif, termasuk juga kebersihan lingkungan rumah kita. Baik, saya pikir demikian. Nanti masih ada sambutan-sambutan dari teman-teman lain. Nah, saya berharap nanti tidak terlalu panjang juga supaya Bapak Ibu bisa langsung action melakukan. Nah, ini. Oh, satu hal yang saya ingatkan, pencampuran. Ini ada berbagai macam jenis, saya lihat. Ada Wifol, ada Baiklin. Ini dipakai salah satu. Kalau pakai Baiklin, Baiklin. Kalau pakai Wifol, Wifol. Jangan dicampur. Takarannya seperti apa? Nah, takarannya yang memudahkan kita, karena saya sudah pernah ukur. 1 liter itu 1 liter air, 2 sendok makan barang-barang ini. Gelas ini sudah saya ukur, ini kurang lebih 30 sendok makan. Jadi kalau 1 liter 2 sendok makan, kalau 30 sendok makan berarti untuk 15 liter air. Solo itu kalau penuh 15 liter atau 16. Jadi cukup 1 ini. Jadi tidak repot kita, tinggal tuang, curah, isi penuh, ya. Itu takarannya. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu di rumah juga melakukan secara mandiri. Belilah barang ini, barang sebotol yang kecil saja di rumah. Masukkan 1,5 sendok di tempat yang ini tidak sampai 1 liter nih.
Ini Bapak Ibu semprotkan di rumah tiap hari. Apa yang disemprot? Tempat-tempat yang sering bersentuhan dengan tangan kita, yang sering dipegang. Pintu, bagian handle-nya itu, bagian kuncinya itu kan paling sering. Lantai, kemudian tempat-tempat yang gelap. Macam pojok-pojok itu kan gelap, di bawah-bawah meja kursi gelap. Lemari pakaian, lemari makanan perlu disemprot? Jangan, nanti lemari makanannya disemprot masuk ke makanannya pula. Wipol ini Bapak Ibu saya sudah praktekkan di rumah tiap hari. Semprot ke semut, semut mati. Semprot ke lalat, lalat mati. Jadi keras sekali ini. Kalau Bapak Ibu minum ini 2 sendok, cacing mati di dalam. Dengan orangnya. Nah, dengan orangnya belum tentu Pak. Nah, kalau cepat pergi ke tempat Ibu Helena, ya. Cacing mungkin mati. Ya. Tapi jangan dicoba ya. Jangan coba. Nah, baik, saya pikir begitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah dilakukan penyemprotan oleh desa, saya berharap betul secara pribadi kita di rumah masing-masing lakukan juga penyemprotan setiap hari. Kalau ini Bapak Ibu beli sebotol, 1 bulan kali pakainya tidak habis. Kalau penyemprot di rumah, saya di rumah itu pagi sore saya semprot di rumah dinas camat yang di dekat kantor itu. Nah, ya. Baik, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau terlalu panjang saya ngomong. Nanti ada teman-teman juga dari tim COVID yang lain untuk menyampaikan. Nah, tentu sesuai dengan yang mestinya harus disampaikan. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, kurang enak didengar. Semua ini saya sampaikan karena tugas fungsi saya selaku camat melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu. Demikian, hadir kata lino bacuran yang kasaruka, pasti ingat kada cubata. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Karena yang lain juga duduk, saya duduk di belakang. Terima kasih banyak kepada Pak Camat dan juga sebagai ketua tim tugas relawan gugus depan kecamatan COVID-19 di Kecamatan Balai. Inilah saatnya tugas negara memanggil kita dengan sebenar-benarnya. Jadi saya tahu kita sering berhubungan dan apa yang pernah kita lakukan terkadang apapun itu kegiatan-kegiatannya kayak seremonial saja, tapi yang sekali ini untuk kegiatan ini harapan kita bahwa ini betul-betul kita lakukan dengan serius untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jangan sampai ada satu lubang, maksud saya jangan sampai ada satu selang sedikit pun walau sekecil lubang jarum untuk dapat virus ini menyebar ke wilayah kita, khususnya Desa Empirang, ya kan? Karena Desa Empirang ini berbatasan dengan 2 wilayah yang akan dilintasi, juga dari Landak, ada kemari juga. Nah, Landak itu Kecamatan Jelipo itu sudah melakukan, dia menghadang di pintunya, di kase itu udah berdiri setiap hari itu, menunggu orang-orang yang lewat dihentikan, stop, tembak, maksudnya disemprot kendaraannya, dan orangnya dicek pakai masker atau tidak. Nah, jadi kendaraannya disemprot. Saya soalnya sering pulang lewat sana kan, kasar, cuman saya pergi lebih awal, mereka sedang persiapan, tidak kena semprot. Pulangnya mereka pas bubar, tidak kena lagi gitu. Seperti itu. Tapi saya lakukan pencegahan mandiri itu di rumah. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, bahwa dalam menangani COVID-19 ini kita tidak boleh bersantai, tidak boleh lalai, tidak boleh menganggap ini tidak serius. Jangan kita melihat dan jangan kita mendengar apa yang disampaikan orang, katanya barang ini hilang dengan cuaca yang panas. Wah, kita lumayan Kalimantan Barat di bawah garis khatulistiwa, nyatanya muncul juga.
Kalau kita pikir Jakarta itu setahu saya lebih panas lagi, belum matahari dan kaca-kaca di bangunannya yang memantulkan panas, malah besar di sana. Kemudian ada lagi penjelasan untuk orang-orang yang datang dari wilayah yang terpapar. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Dokter. Seandainya SOP sudah kita laksanakan, nah ini makanya kita perlu waspada dan perlu kita lakukan dan perlu disiplin yang tinggi Bapak Ibu sekalian terhadap orang-orang yang datang dari luar, mau itu mau keluarga kita, mau siapapun. Dia harus melakukan isolasi mandirinya itu betul-betul dengan disiplin. Karena kami kemarin ngobrol dengan Pak Dokter, kita tanya, apabila orang yang sudah datang tadi sudah melakukan SOP, dia masuk ke rumah tanpa menyentuh apapun, semua barangnya sudah kita semprot dengan disinfektan, kemudian dia sudah melakukan pembersihan diri, ya semuanya lah sudah dilakukannya. Berdasarkan keterangan bahwa bahan-bahan yang ada di depan kita ini termasuk deterjen dan sabun bisa membunuh kuman itu. Tetapi masih ada perkembangan virus tersebut. Misalnya di Kalimantan Barat itu disebut dengan penyebaran transmisi ya Bu ya. Transmisi namanya. Ini kita pertanyakan bagaimana caranya dia bisa menyebar. Saya tanya dokter kemarin, bagaimana Pak Dokter itu kalau dia tangan udah dicuci, ya kan? Nah, muka udah dicuci. Kalau umat Islam itu dia 5 kali paling tidak kalau yang sholat, maksudnya dia melakukan itu cuci tangan, cuci muka itu 5 kali sehari. Tapi masih nyatanya rombongan yang melaksanakan kegiatan ibadah namanya sajadah fajar dari Kapuas Hulu terpapar. Jadi kan menurut dokter seperti apa yang dicapai Pak Camat tadi bahwa barang ini sudah ada di dalam diri kita. Dia akan bersembunyi di hidung, di rongga pernapasan. Jadi dia akan menyerang, dia diam di sana. Jadi kita harus melakukan, makanya orang-orang yang dinyatakan ODP itu sebaiknya dia berdisiplin di dalam kamar saja. Kita khawatirkan dia bertemu dengan orang-orang yang rentan, orang-orang yang rentan itu usianya ya seperti saya Pak Camat yang sudah mau dekat pensiun itu, saya yang dekat pensiun, Pak Camat masih lama tuh kan. Ibu Elena itu jangan sampai lengah, sekecil apapun selanya harus kita tutup, jangan sampai ada contoh. Karena belum ada contohnya di tempat jauh saja anggaran desa harus dikeluarkan untuk yang begini-begini. Kan sayang ini. Coba kalau anggaran ini diserahkan saja untuk membantu anak-anak sekolah atau orang-orang yang tidak mampu kan lebih bermanfaat, ya kan? Dan ini waktunya tidak bisa kita prediksi. Nah, ya itu tadi lakukan tindakan-tindakan yang setelah disampaikan di dalam himbauan-himbauan itu. Rajin-rajin cuci tangan itu salah satu, dan minum air, banyak minum air kata dokter kemarin. Kenapa? Ya, nanti dijelaskan oleh Ibu Kapus. Kenapa kita harus banyak minum air? Jadi di dalam tubuh kita ini ada juga mesin untuk pembunuhnya. Nah, salah satu jalannya adalah dengan banyak minum air. Mengantisipasi terpaparnya kita virus corona ini di wilayah kita, khususnya Kecamatan Balai Batang Tarang. Yang terhormat Bapak Camat Batang Tarang yang telah hadir pada acara kita ini, yang terhormati Bapak Karamil, yang saya hormati Bapak Kapolres yang mewakili, dan yang saya hormati juga Bapak Kades beserta perangkatnya yang hadir pada pelaksanaan kegiatan ini. Adil Kak Kalino Bacuran Kak Seruga Basenget Kak Jubatan. Harus. Ujung akan nyambung. Onya ya? Baik. Sehat semua ya? Harus. Baiklah.
Jadi pada kesempatan ini kami dari pihak kesehatan akan menyampaikan suatu himbauan. Namun himbauan ini sudah juga kami kirim ke masing-masing kepala desa dan warga selanjutnya di desa dusun mungkin ya. Sudah kita sebarkan semua. Mungkin ini ya kedua kalinya atau saya menyampaikan selanjutnya untuk kepada bapak-bapak yang ada hadir pada kesempatan ini sampai keluar rumah tangga kita. Ya, itu pertama. Ya, terutama dengan pengolahan sampah. Jangan sekali-sekali sampah binatang mati dibuang di sungai, sebaiknya dikubur atau dibakar. Ya, terus jangan sekali-sekali sampah itu berserakan dibuang di sungai, sebaiknya sampah itu dibakar. Ya, jangan sekali-sekali mencemari sungai yang belum bersih untuk kita manfaatkan untuk mandi, cuci piring, cuci sayur, untuk buang air besar di sungai. Ya, Pak ya. Kami harapkan semua rumah tangga harus punya jamban keluarga atau WC di rumah kamar mandi. Ya minimal WC umum yang dimanfaatkan. Jadi itu salah satu sumber penularan penyakit ya yang berbahaya. Ya. Nah, kemudian di sini juga kami menyarankan harus jangan lupa cuci tangan sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas dan sebelum makan. Ya, cuci tangan dulu sebelum bekerja dan setelah bekerja dan sebelum makan dan setelah makan. Kenapa sebab? Nah, di sini. Apa sebab harus cuci tangan? Karena tangan kita harus memegang apa yang akan kita kerjakan dan tidak salah satu pekerjaan yang kita pegang, kita kerjakan langsung dimakan, ya. Makanya harus cuci tangan, ya. Terus dengan kondisi seperti ini, kami sudah mengimbaukan di kecamatan, ya, sampai ke sekarang di desa, kami berharap ke dusun RT RW dilaksanakan. Siapkan cuci tangan di depan rumah. Ya, di situ siapkan air bersih, siapkan pembuangannya, jangan dibaskom, dicelupkan dengan air mengalir, ya, ya. Jadi siapkan sabun untuk mencuci tangan tadi, ya. Jadi kita bersih, baik dari tamu masuk ke rumah kita dan kita sekeluarga harus bersih dulu sebelum masuk rumah. Ya, itu yang berkaitan dengan cuci tangan. Apa sebab? Nah itu tadi, tangan kita megang apa-apa. Kemudian kalau ada kita batuk pilek dan rumah keluarga kita batuk pilek, ya biasanya kita tetap tangan ini megang. Mau kita bersin, buang ingus, mau kita batuk pasti ini megang kan. Nah kalau ada virusnya situ, kita menjangkiti keluarga kita menjangkiti tamu tadi kalau masuk tidak suruh cuci tangan, menjangkiti kita dalam rumah tangga, dia nanti masuk duduk di kursi tamu, megang kursi tamu meja, kita juga megang. Kalau dia ada bawa, karena virus ini tidak bisa kita melihat, ya. Nah, dari itu maksudnya cuci tangan, ya. Nah,